Halo netizen, sekarang kita ada Toyota Kijang Innova TRD Sportivo Limited Edition. Nah, jadi di bulan Agustus 2020 ini si Toyota Astra Motor itu mengeluarkan versi edisi terbatasnya dari si Kijang Innova ya. Dan tipe limited edition ini dia tuh basisnya dua tipe ya, tipe G diesel dan tipe V diesel. Jadi yang TRD ini cuma tersedia dalam mesin diesel, nggak ada dalam mesin bensin. Dan mobil ini lagi ada di Toyota Plaza Motor Green Garden. Nanti untuk kontak personnya bisa lihat di description di bawah aja ya. Dan yang ini yang tipe G nya. Untuk kuncinya dia seperti ini. Jadi karena ada basisnya dia tipe G dan V, dia kuncinya seperti ini, model flip key, dan ada tombol remote nya untuk unlock dan locknya. Yuk kita masuk aja. Nah, untuk di bagian dalam, dia ini interiornya juga nggak berubah ya dibandingin yang tipe G, jadi joknya masih fabric. Dan sebentar ini kita colokin dulu. Untuk pengaturan joknya juga masih manual, dia ada height adjuster, ada recline, dan ada sliding di bagian sini. Dan yuk langsung kita masuk aja, dan langsung kita nyalakan aja mesinnya. Suaranya khas banget ya, mesin 2GD FTV-nya Innova ini. Oke, sekarang kita sudah berada di dalam Toyota Kijang Innova tipe G TRD. Dan untuk setir dia nggak berubah, dia masih belum dilapis kulit. Dan untuk pengaturannya dia bisa tilt teleskopik. Di sebelah kiri ada tombol volume, ganti track, ganti mode, voice command, angkat tutup telepon, dan di sebelah kanan ada tombol untuk ganti-ganti mode MID. Di belakang setir ini ada tuas untuk lampu sen, ada one fast triple turn signal, lampu senja lampu utama, dan ada switch fog lamp. Yang sebelah kiri ini untuk tuas wiper depan dan wiper belakang. Untuk speedometernya juga sama seperti tipe G pada umumnya, dia belum menggunakan MID yang ada LCD screen yang di tengah, tapi dia masih layar monokrom multipixel gini ya. Di sebelah kiri ada tachometer, temperatur mesin, speedometer, dan fuel gauge. Di atas ini ada gear indicator, ada temperatur udara luar waktu berkendara, odometer, indikator eco, setting, instant fuel consumption, average fuel consumption, range, average speed. Dan di bagian setting itu juga kita bisa atur units untuk fuel consumption, mau liter per 100 km atau kilometer per liter. Eco indikatornya mau hidup atau mati. Dan segitu aja sih. Jadi emang nggak begitu lengkap, nggak selengkap yang di tipe V ke atas MID nya. Dan lanjut ke sebelah kanan, sini ada ventilasi AC, ada cup holder yang langsung depan AC gini. Jadi kalau kita bawa minuman botol atau kalengan gitu, dia langsung depan AC. Di bagian bawah ada tombol untuk nonaktifin sensor parkir, ada indikator alarm, dan ada tuas untuk membuka kap mesin, tuas pembuka tangki. Untuk pedal, tipikal mobil Jepang, masih model gantung semua. Dan untuk yang versi Matic ini dia ada footrest yang lumayan lebar. Di bagian pintu, di bagian atas dia plastik keras, dan di bagian armrest ini dia panelnya tuh blue drew yang sangat halus ya, dan sewarna sama di jok. Handle di sini pengaturan spion, tapi belum ada pelipatan elektrik. Ada central lock, window lock, dan auto up down power window di sisi pengemudi aja. Di bagian bawah ada door pocket sama cup holder, ada speaker, ada lampu di bagian pintu juga, tapi ini cuma reflektor doang sih sebetulnya. Di bagian sini juga ada tweeter, dan di bagian atas ini ada ada sun visor yang ada cerminnya, tapi karena tipe G dia belum ada lampunya. Dan ada selipang kartu. Di tengah ada lampu yang buat ngikut pintu, terus lampu baca kanan kiri, ada tempat kacamata, terus ada spion tengah, sudah manual dimming. Sun visor kiri juga sama, dia ada cerminnya tapi belum ada lampunya karena basisnya ini tipe G ya. Kalau tipe V ke atas itu ada grab handle, seat belt, ada height adjusternya, dan di bagian headrest ini juga bisa height adjustable. Di bagian tengah ada jam digital khas mobil Toyota gini ya, yang masih kayak mobil 90-an gitu. Ada tombol hazard, ventilasi AC di sini juga bisa dibuka tutup. Head unitnya juga ini udah model baru yang
Kalau nggak salah dia dapat improvement di 2018 akhir lalu, dan inputnya sebetulnya masih sama ya, sama yang sebelumnya. Jadi ada radio, Bluetooth, DVD, aux in, SD card, USB, dan inputnya dari sini ya. Ada input USB, SD card, dan aux. Bisa sambungin iPod juga, tapi dia belum ada kamera mundur, baru ada sensor parkirnya aja. Di bagian bawah AC-nya juga masih sama seperti tipe G pada umumnya, masih model knob. Di tengah ada fan speed, ada temperaturnya di sini tapi belum ada heater, dan arah AC-nya juga bisa ke muka kaki, kaki full, kaki, dan defroster depan juga bisa. Terus di bagian sini juga ada tombol untuk sirkulasi udara. Di bagian bawah ada tombol yang baru nih. Nah, jadi di interior itu perubahannya cuma ini doang ya. Dia ada ionizer. Jadi kayak semacam apa sih? Buat membersihkan udara lah istilahnya, kan pas banget nih lagi ada pandemi virus corona gini. Ini salah satu fitur yang kepake banget ya. Jadi dia tuh memberikan apa ya, kalau nggak salah di press release itu dia memberikan partikel ion negatif dari lubang-lubang AC-nya biar udara di dalam mobil itu lebih bersih. Dan di sebelah kanannya ini ada tombol mode berkendara ya, buat eco mode dan power mode. Di bagian sini juga ada storage. Di bagian sini luas, dan ada power outlet di bagian sini. Ada 2 buah cup holder, dan untuk transmisinya dia ada 2 jenis ya. Untuk yang diesel ini ada yang 5 speed manual atau seperti ini, automatic 6 speed torque converter, dan dia masih model G type shift, dan ada mode drive, dan bisa digeser ke kanan juga untuk masuk ke mode sport atau mode tiptroniknya lah istilahnya. Ada parking brake juga di sini. Terus di bagian sebelah kirinya itu ada cup holder, dan ada itu juga ya, console box di bagian tengah. Dan sebelah kiri ini ada 2 buah glove box juga. Yang atas ini asnya Anki, all Kijang Innova, dia ada ventilasi AC-nya yang bisa mendinginkan minuman kita di dalam. Dan glove box yang bawah itu belum soft opening karena yang tipe G, tapi untuk yang tipe di atasnya itu udah bisa soft opening, dan ada kuncinya juga ya di sini. Oke, cukup segitu aja untuk di bagian kabin depan dari si Toyota Kijang Innova tipe G TRD Limited Edition kali ini. Untuk interior belakang dia nggak ada perubahan sama sekali dibandingin tipe G yang biasa. Jadi kita nggak perlu bahas lagi. Buat yang pengen lihat interior belakangnya Innova tipe G, udah pernah gue bahas di video full review Innova tipe G yang videonya ada di link description di bawah. Oke, yuk langsung kita lihat ke eksteriornya aja. Oke, sekarang kita lihat ke mesinnya dulu ya. Nah, untuk mesinnya dia menggunakan mesin 2400 cc 4 silinder dengan turbo diesel dengan kode 2GD XTV. Tenaganya 149 PS dan torsinya 360 Nm untuk yang matic dan 342 Nm untuk yang manual. Dan tenaganya itu disalurkan ke roda belakang ya. Untuk mesin tadi seperti gue bilang ya, untuk yang versi TRD ini cuma tersedia dalam mesin mesin diesel. Jadi nggak ada mesin bensinnya, dan cuma tersedia dalam 2 tipe G dan tipe V. Nah, untuk di bagian depan ini lumayan kelihatan ya perubahan di bagian depannya, yaitu di bagian bawah. Jadi dia punya body kit yang lumayan ganteng ya. Ini juga body kit yang terinspirasi dari Innova TRD yang pernah dipajang di Gias 2019 lalu. Jadi lumayan ya, ada garisnya berkontur gitu, dan kayak ada efek ventilasi palsu. Untuk lampunya karena ini basisnya tipe G, dia masih halogen reflektor di bagian sini untuk lampu dekat, lampu dimnya di tengah, dan ada lampu senja di bagian paling dalam. Di bagian bawah ada fog lamp dan ada sen yang di bagian bawah. Terus untuk grillnya juga karena dia di improvement 2017 itu sempat ganti grill ya, jadi dia sekarang ada grill chrome-nya. Tapi untuk airdam bagian bawahnya ini dia masih warna plastik doff, beda sama yang tipe V yang itu yang udah pakai warna piano black. Terus di bagian dekat dudukan plat nomor ini juga ada chrome yang kayak diambil dari Venturer atau tipe Q gitu ya. Oke, lanjut ke samping. Nah, ini juga velgnya baru ya. Sekarang dia menggunakan pelek yang sama persis seperti di Venturer. Dia peleknya 17 inci
dengan ban Bridgestone Turanza IR33 dengan ukuran 215/55R17. Untuk rem di depan sudah disc brake, di belakang tromol, dan sudah ada ABS serta EBD ya, cuma belum ada stability and traction control aja. Lanjut ke samping, ini juga body kitnya ada di bagian samping, side skirtnya ya, dan ada emblem TRD di situ. Untuk spion, dia ada lampu sennya di bagian sini, udah ada talang air juga, dan di bagian pintu bawah itu ada stiker TRD Sportivo ya, dan dia juga ngikutin warna ya. Kalau misalnya warna terang kayak putih ini dia stiker hitam, kalau misalnya warnanya gelap kayak hitam atau abu-abu dia stiker jadi putih. Terus lanjut ke belakang, ini body kitnya juga lanjut ya ke belakang, ngiparin reflektor di bagian bumper juga, dan ada emblem TRD nya di bagian tengah. Sama yang kelihatan paling gede nih, emblem TRD yang paling gede ada di bawah emblem Innova-nya. Untuk lampu nggak berubah, masih halogen full, lampu rem sama lampu senja di sini, terus lampu senja, lampu mundur, dan lampu sen. Dia juga ada sirip-sirip ini ya buat meningkatkan nilai aerodinamika. Ada wiper di belakang, tapi karena tipe G dia belum ada defoggernya. Terus di bagian atas ada spoiler dengan Hamon stop lamp, ada antena shark fin, dan di sebelah kanan ini ada emblem Kijang 2.4G. Dan di bagian bawah itu ada sensor parkir 2 titik. Untuk bagasinya dia udah pakai model tombol ya, tapi tadi seperti gue bilang dia nggak ada kamera mundurnya. Lampu plat nomor juga masih halogen, dan ini kondisi bagasinya kalau jok baris ketiganya itu setengah terbuka ya, jadi yang sebelah kiri ini bisa muat satu orang, sedangkan yang sebelah kanannya ini bisa buat barang. Dia juga bisa muat bertiga di belakang, karena di bagian sini tuh ada headrest yang nanti duduknya sebelah sini. Dia nyantelnya di jok baris ketiga yang sebelah kanan. Di bagian bawah sini juga ada bagasi, lampu bagasi yang masih halogen, serta di sebelah sini tuh ada tempat untuk naruh toolkitnya ya. Dia tinggal tarik gini aja, dan ada dongkrak sama buat buka bannya. Oke, ini kita balikin lagi aja. Dan lengkap ya, di belakang ada seat belt, terus ada seat belt untuk penumpang baris ketiga yang di tengah juga, terus ada ventilasi AC itu di bagian situ. Dan ya kayak cuma segitu aja untuk di bagian belakang ini. Yuk langsung kita tutup aja. Oke, cukup segitu dulu untuk review dari Toyota Kijang Innova tipe G TRD Limited Edition kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata-kata atau dalam penyampaian review. Dan tadi ya, mobil ini lagi ada di Toyota Plaza Green Garden. Nanti untuk kontak personnya bisa lihat di description di bawah aja ya. Oke, terima kasih baiklah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.